Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita lanjutkan kajian rutin kita dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Masih tentang beberapa sunnah-sunnah berwudu. Nah, sekarang kita akan membaca bersama tentang sunnah-sunnah wudu yang ada pada saat kita membasuh kedua kaki. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu as-sunanul lati fi atna'i ghuslir rijli. Sunnah yang keenam, sunnah yang terjadi di tengah-tengah kita membasuh kaki. Yang pertama, ayyabdi'a minal asabi'i. Membasuh kaki itu apakah dari jari jemari atau dari mata kaki? Maka menurut kitab ini, kesunahan berwudu itu ketika membasuh jari jemari dimulai dari jari. Ya, ketika membasuh kaki dimulai dari jari. Idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi. Jika seseorang tersebut memang mengucurkan airnya untuk dirinya sendiri. Jadi berwudunya itu memang untuk dirinya sendiri, tidak dibantu dengan orang lain. Wa idza sabba alaihi ghairuhu fayabtadi'u bil qahbi. Jika orang tersebut dikucurkan oleh orang lain, akan tetapi kalau wudunya itu dikucurin sama orang lain, maka dia memulai berwudunya bukan dari jari jemari, tapi mulainya dari mata kaki. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita berwudu sendiri mengucurkan airnya, maka dimulai dari jari jemari. Akan tetapi kalau ada orang lain yang mengucurkannya, maka kita mulai dari mata kaki. Wa yaqulu 'inda ghuslil yumna. Dan hendaknya orang tersebut berdoa ketika membasuh kaki yang sebelah kanan. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati ma'a aqdami 'ibadika sholihin. Ini doa dibaca ketika sedang membasuh kaki sebelah kanan. Wa yaqulu 'inda ghuslil yusra. Dan berdoa seseorang ketika membasuh kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati fin nari yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Nah, doa ini dibaca ketika membasuh kaki sebelah kiri. Jadi doa untuk kaki kanan dan kaki kiri itu berbeda. Kedua, ad-dalku, menggosok-gosok. Ya, wa huwa imrarul yadi 'alal 'adwi. Ad-dalku ini adalah menggosok-gosok tangan kepada anggota wudu. Ad-dalku ini yaitu menggosok-gosok tangan pada anggota wudu. Jadi bukan hanya terkena air saja, kalau kita berwudu membasuh kaki itu juga dilanjutkan dengan menggosok-gosoknya supaya mendapatkan kesunahan. Yang ketiga, at-takhlilu, menyela-nyela. Kakinya itu disela-sela. Maksudnya bukan hanya mengusap bagian yang gampang diusap saja, tapi juga tetap mengusap bagian yang sulit. Ya, jadi ketika membasuh itu bukan hanya dibasuh doang, tapi juga kita usap, kita adalku. Tapi permasalahannya bukan hanya yang gampang saja, seperti punggung kaki atau telapak kaki, tapi juga kita disunahkan untuk menyela-nyela bagian yang sulit. Wa dzalika bi khinsiril yadil yusra. Bagaimana menyela-nyela kaki kita tersebut? Menggunakan tangan apa? Maka at-takhlilunya di sini itu menggunakan yadil yusra, tangan yang sebelah kiri. Mubtadi'an min khinsirir rijlil yumna ila khinsirir rijlil yusra min asfala. Saya ulangin lagi, menyela-nyelanya menggunakan kelingking tangan kiri, tapi diawali dengan mendahulukan kelingking kaki kanan. Jadi nyelanya itu dari kelingking kaki kanan terus sampai kemudian ke kelingking kaki kiri. Jadi runtutannya kelingking kanan, jari manis kanan,
jari tengah kanan, jari telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, jari tengah kiri, jari manis kiri, kelingking kiri. Ya itu kelingking kaki ya, cara membersihkannya begitu. Nah, menggunakan apa? Menggunakan kelingking tangan kiri, kelingking tangan kiri. Paham ya? Untuk yang ketiga kita lanjutkan ke kesunahan yang keempat, yaitu at-tayamunu. At-tayamunu itu ayyabdi'a birrijlil yumna tsummal yusra, mendahulukan kaki yang sebelah kanan kemudian baru kaki yang sebelah kiri. Ini kesunahannya yang kanan dulu. Itu hampir semua anggota wudhu memang seperti itu, disunahkan mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Yang kelima, italatut tahjili ila nisfi saqi wal akmalu ila rukbataini. Dalam membasuh kedua kaki, kita juga disunahkan melebihkan basuhan kita itu sampai dengan betis. Italatut tahjil itu maksudnya melebihkan basuhannya sampai dengan betis. Usahakan jangan ngepas dengan mata kaki saja. Kalau mau dapat kesunahan ya sampai setengah betis. Wal akmalu ila rukbataini, bahkan kalau mau sempurna al akmal ila rukbataini sampai kedua lutut. Ya, jadi basuhnya sampai atas sampai lutut, itu kalau mau dapat kesunahan. Yang keenam, al mubalaghatu fi ghuslil aqibi, benar-benar bersungguh-sungguh menyangetkan atau menguatkan dalam membasuh mata kaki. Ilal aqobi, maksudnya al aqobi itu bukan mata kaki, al aqobi itu bagian belakang dari kaki ya. Al aqobi itu bukan mata kaki, jadi bagian belakang dari kaki. Jadi maksudnya bagian belakang dari kaki itu dibasuhnya bukan sekedarnya saja, tapi harus benar-benar dibasuh karena dia yang memang bertemu dengan kotor-kotoran selama kita berjalan. Ya, maksudnya al-aqob itu ya apa? Tumit. Nah, gampangannya tumit. Al-aqob itulah kebalikannya kaki. Jadi karena dia yang keras dagingnya, kemudian sering bertemu dengan kotoran secara langsung, maka di bagian tumit itu kita disunahkan untuk betul-betul membasuhnya dengan sungguh-sungguh, dikuatkan membasuhnya, dikosrok-kosroknya agak dikuatkan lagi. Yang ketujuh, al-mualatu baina mashir ra'si wa ghuslir rijlaini, yaitu menyambungkan antara mengusap kepala dengan membasuh kaki. Jadi dalam membasuh kaki pun itu ada runtutannya, kesunahannya. Kesunahannya adalah mualat. Mualat itu artinya tidak memberikan jeda terlalu lama antara membasuh kepala, mengusap kepala sampai dengan membasuh kaki. Ya, jadi jangan diputus oleh pekerjaan yang lain, dilangsungkan. Karena memang mualat itu dalam wudu bukan sesuatu yang wajib, tapi sesuatu yang sunnah. Berbeda dengan tartib ya. Kalau tartib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Kalau al-mualat itu melangsungkan, artinya tidak ada jeda. Yang kedelapan, at-tatlitsu fi ma madha. Melakukan sesuatu yang sudah dijelaskan di atas itu sebanyak 3 kali. Adalkunya 3 kali, at-takhlilnya 3 kali, at-tayamununya 3 kali, al-mubalaghahnya 3 kali. Jadi membasuh kakinya itu sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian kita lanjutkan, as-sabi'u as-sunanul lati ba'dal faraghi minal wudu'i. Yang ketujuh adalah sunnah-sunnah wudu setelah selesai dari wudu. Setelah selesai dari wudu kita sunnah apa saja? Maka yang pertama adalah syarbuhu min fadli wudu'ihi wa rasyi izarihi bihi, meminum dari lebihan air wudu ya sedikit saja untuk mendapatkan keberkahan, wa rasyi izarihi, kemudian mencipratkan sarungnya dengan sisa air wudu tersebut. Ya, kayaknya beberapa pendengar, beberapa
pemirsa mungkin ada yang baru mengetahui bahwa kita disunahkan meminum dari lebihan air wudhu tersebut, ya, meminum dari lebihan air wudhu tersebut. Maksudnya supaya kita mendapatkan keberkahan di sini. Artinya sisa lebihan itu ya yang ada pada tangan itu lebihan-lebihan. Yang kedua, ad-du'a'u ba'dahu, membaca doa setelahnya, mustaqbilan lil qiblati, seraya menghadap kiblat, wa rafi'an yadaihi bihaitsu yura bayadu ibtaihi, kemudian kedua tangannya diangkat, ya, kedua tangannya diangkat. Membaca apa ketika diangkat itu? Diangkatnya sampai kapan? Sampai kira-kira ketiaknya itu kelihatan, ya, putih-putihnya ketiak itu kelihatan. Dibacanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Nah, ini doa yang dibaca ketika kita selesai berwudu. Lantas kalau sudah membaca doa, maka kita disunnahkan qira'atu suratil qadri wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad. Setelah berwudu kita dianjurkan membaca surah Al-Qadar 3 kali, kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca qul huwallahu ahad. Ya, jadi bukan hanya sekedar berwudu saja kemudian membaca doa setelah wudu, kita juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali, kemudian ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad. Yang keempat, yaitu salatu sunnatil wudu'i, salat sunnah wudu, wahia ba'dal wudu, dilakukannya itu setelah berwudu. Bihaitsu tunsabu ilaihi, maksudnya salatnya itu ya dinisbatkan kepada wudu, benar-benar kita lakukan karena kita sehabis melakukan wudu. Wa yaqra'u fiha suratayil kafirun wal ikhlas, dan surat ini atau dalam salat sunnah wudu kita disunnahkan membaca suratayil kafirun wal ikhlas, membaca 2 surat kafirun dan surah al-ikhlas. Tandariju fi ghairiha, dan boleh dimasukkan ke dalam salat sunnah wudu ini selain salat sunnah wudu. Misalnya digabung dengan salat qobliyah, salat tahiyatul masjid, itu boleh, ya. Barangkali itu kesunahannya. Masih ada satu kesunahan lagi, nanti di part berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.